Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hijrah Media dimanapun berada, sesaat lagi kita akan mengikuti tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Imam Muda Masjid Darul Hijrah, Ustadz Desta Prayitna Al-Hafidh. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, memberikan karunia yang begitu besar, melimpah luar biasa kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Tidak memandang mereka beriman ataupun tidak beriman. Misalnya saja matahari itu selalu terbit setiap hari menyinari umat manusia, tidak memandang beriman atau tidak beriman, artinya bisa dinikmati oleh semua manusia. Kemudian rezeki yang selalu disuplai oleh Allah juga bisa dinikmati oleh semua umat manusia. Nah, tapi Al-Quran menginformasikan ada satu hal yang lebih besar daripada itu semua yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Apa itu? Nah, itu bisa dilihat di dalam surat Yunus ayat 57. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ayat ini dibuka oleh Allah dengan pernyataan umum, yaitu wahai manusia. Artinya yang diseru oleh Allah itu seluruh manusia, baik beriman, tidak beriman, kemudian percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, bahwa telah datang pelajaran bagi kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu bisa menjadi obat bagi penyakit hati, menjadi petunjuk, dan juga menjadi rahmat. Tetapi uniknya ayat ini ditutup dengan pernyataan khusus, lil mu'minin. Artinya Al-Quran digunakan sebagai rahmat, digunakan sebagai obat, digunakan juga sebagai petunjuk. Tidak digunakan oleh seluruh umat manusia, tetapi digunakan hanya oleh orang-orang yang beriman. Nah, oleh karena itu ayat ini dibuka dengan pernyataan umum dan ditutup dengan pernyataan khusus. Nah, karenanya kita patut bersyukur karena dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang beriman kepada Al-Quranul Karim itu. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, bahwa Al-Quran itu adalah ma'dubatullah, adalah hidangannya Allah. Nah, layaknya sebuah hidangan, misalnya kalau kita datang ke sebuah acara pesta pernikahan, di sana tersedia berbagai macam hidangan, sebutlah ada 10 hidangan tersedia. Nah, pertanyaannya adalah, apa pertimbangan Anda untuk mengambil salah satu menu daripada menu-menu yang ada itu, hidangan yang ada itu? Tentu yang pertama adalah sesuatu yang kita suka. Wah, saya suka ini. Wah, saya tidak suka ini. Akhirnya setelah dipilih, ternyata dapatlah 5 menu yang disukai. Setelah dapat 5 menu yang disukai, pertanyaan berikutnya adalah, dari 5 menu ini, yang mana yang menyehatkan dan cocok bagi tubuh kita? Nah, misalnya, wah, saya suka ini tapi lagi kolesterol, lewat. Wah, saya suka ini lagi diabetes, wah, lewat juga. Akhirnya dari 5 menu itu yang disukai, nggak ada yang bisa dikonsumsi sama sekali. Nah, itulah ketika manusia itu menciptakan sesuatu, membuat sesuatu. Tetapi ketika Allah membuat hidangan, mau diambil di atas, mau diambil di bawah, di ujung, di tengah, itu semuanya menyehatkan. Tidak ada orang yang overdosis karena mengkonsumsi Al-Quran sebagai hidangan dan juga sebagai obat. Nah, berikutnya, Al-Quran sebagai obat, tentu saja bukan untuk menyehatkan fisik kita, karena fisik itu ya olahraga, istirahat, dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, menyehatkan sesuatu yang tidak terlihat secara kasat mata. Apa itu? Yaitu rohani kita. Nah, Al-Quran menyehatkan rohani kita. Keberadaan rohani itu, kesehatan rohani itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ketika seseorang itu sehat fisiknya, kemudian rohaninya sakit, maka kesehatan fisik itu menjadi ancaman bagi umat manusia. Rusaknya negara ini bukan karena orang itu sakit fisiknya, tetapi karena ada orang yang sakit rohaninya. Betapa banyak para pejabat yang fisiknya gagah, fisiknya sehat, tapi rohaninya sakit dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, Al-Quran menginformasikan bahwa dia adalah ruh, ya. Al-Quran itu adalah ruh. Al-Quran punya banyak nama, ada Al-Dzikr, ada Al-Kitab, ada Al-Furqan, ada juga Ar-Ruh. Ini bisa dilihat di dalam surat Asy-Syura ayat 52. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Nah, ruh yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'anul Karim disampaikan oleh malaikat Jibril, itu dinyatakan oleh Al-Qur'an adalah nazala bihir ruhul amin, diturunkan oleh Ar-Ruh Al-Amin. Disampaikan kepada manusia
kepada Rasulullah terlebih dahulu, kemudian disampaikan kepada umat manusia yang juga memiliki frekuensi yang sama dengan Al-Quran, yaitu rohani. Karena itu, keberadaan rohani menjadi sesuatu yang amat penting dalam kehidupan kita. Kalau saja Allah tidak memberikan rohani kepada manusia, maka manusia tidak akan pernah bisa mengakses Al-Quranul Karim. Nah, dengan demikian, kalau kita mau mendefinisikan manusia adalah makhluk jasad tanpa rohani misalnya, yang tertinggal hanya jasad kasarnya saja, hanya fisiknya saja. Nah, fisik manusia ini namanya adalah awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Berasal dari sesuatu yang tidak berharga, yaitu air mani, dan juga berakhir menjadi sesuatu yang tidak berharga, yaitu jifah, bangkai. Dan apa yang dibawa oleh manusia setiap hari itu juga adalah kotoran yang ada di dalam tubuhnya. Kalau begitu, misalnya ada seseorang yang gagah sekali secara fisik, cantik sekali secara fisik, tetapi kalau rohaninya sudah tidak ada, maka dia hanyalah seonggok bangkai, nggak ada yang mau. Nah, kita lihat misalnya, kalau ada orang yang mendedikasikan hidupnya dari pagi sampai malam hanya untuk menyenangkan fisiknya saja, yang dapat kita simpulkan bahwa berasal dari sesuatu yang tidak berharga, berakhir tidak berharga, dan yang dibawa tidak berharga, artinya dia mendedikasikan hidupnya untuk sesuatu yang tidak berharga. Masya Allah, kan gitu. Nah, kalau begitu, Al-Quranul Karim setelah mendeklarasikan dirinya adalah ruh, memberikan pesan yang sangat kuat kepada kita bahwa untuk menyehatkan rohani, memperkuat sinyal rohani, itu adalah caranya salah satunya dengan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Yang mana interaksi yang paling mudah itu adalah dengan membacanya. Faham atau tidak faham itu tidak menjadi syarat, tetap akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebuah keuntungan. Mudah sekali untuk mendapatkan 10 kebaikan. Alif Lam Mim misalnya sudah mendapat 30 kebaikan, nggak perlu susah-susah. Insyaallah itu adalah satu rahmat bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh umat manusia. Karenanya melalui momen bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama perkuat rohani kita dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.